Saya lebaran ke Menko saya, atasan saya, beliau berkenan menerima saya. Ya, jadi hanya lebaran tadi. Terima kasih Anda semua datang ke sini dikira ada apa ini. Nanti saya mau main ke Hambalang juga. Kapan ke Hambalang? Nantilah kalau sudah longgar. Sudah bisa ditebak, Prabowo sepertinya sudah memberi penawaran juga supaya Mahfud bersedia jadi cawapresnya. Tapi, nah, ini ada tapinya. Memajukan nama Mahfud sebagai cawapres bakal menghadapi banyak kendala. Nggak bakalan mudah dan mulus. Kendala yang utama, Prabowo belum punya tiket capres. Dia baru dideklarasikan oleh partainya sendiri, Partai Gerindra. Tapi belum memenuhi presidensial threshold 20% suara. Gerindra butuh koalisi. Ya saya kira memang kalau bicara tentang Mahfud MD dari berbagai penjuru mata angin, very complicated. Pernah di eksekutif ya, sebagai menteri, pernah di legislatif sebagai anggota dewan, pernah juga di yudikatif. Pak Mahfud adalah mantan ketua MK. Tiga variabel ini yang saya selalu menyebut bahwa kalau bicara tentang kapasitas, bicara tentang kompetensi, bicara tentang integritas, bicara tentang track record, apalagi gelarnya profesor, ya, ahli hukum tata negara, ini yang saya kira memang Pak Mahfud sudah melampaui itu semua. Saya kira kalau untuk bicara tentang Pak Mahfud sebagai cawapres, ini sebenarnya nunggu garis tangan aja sebenarnya. Belak-belakan, Mahfud MD kuliti tabiat sebenarnya dari Prabowo Subianto, singgung soal korupsi dan sportivitas. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD membongkar siapa sosok sebenarnya dari Prabowo Subianto. Nama Mahfud MD belakangan ini mencuat dan digadang-gadang cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Menko Polhukam mencuat di survei tinggi suaranya sebagai cawapres dari para tokoh politik. Bahkan belakangan ini santer terdengar wacana duet dengan Menteri Pertahanan yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Apalagi setelah sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra tersebut sowan ke kediaman dari Mahfud MD. Berita wacana duet keduanya pun semakin kencang berhembus. Terkait dengan siapa sebenarnya sosok Prabowo Subianto, Mahfud MD secara belak-belakan membongkarnya. Hal tersebut disampaikan saat dirinya menjadi narasumber di salah satu podcast. Bahkan dirinya bercerita bahwa saat pemilihan presiden atau Pilpres di tahun 2014, ia sempat menjadi ketua pemenangan dari Menteri Pertahanan yang saat itu mencalonkan diri sebagai capres berhadapan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tetapi harus menelan pil pahit. Menko Polhukam juga mengungkapkan pernah melakukan kesepakatan berupa perjanjian secara tertulis dengan Ketua Umum Partai Gerindra. Pak Prabowo itu saya pernah kerja sama dengan dia itu orang sportif. Saya kan pernah jadi tim pemenangannya, ujar Mahfud MD dikutip ayojakarta.com melalui YouTube Paduka TV Kamis 27 April. Sayalah ketua tim, waktu itu ada perjanjian tertulis saya dengan Pak Prabowo. Saya mau menjadi ketua tim pemenang Pak Prabowo asal satu saya jaksa agungnya, sambungnya. Menurutnya, alasan dirinya menjadi ketua tim pemenangan Prabowo karena ingin menangkap orang-orang yang bermasalah. Selain itu, Mahfud MD juga menyebut ada syarat lain yakni mengusulkan 4 menteri yang harus diprioritaskan. Namun pada saat itu, Prabowo Subianto kalah sehingga selesailah tugasnya sebagai ketua tim pemenangan Prabowo Subianto. Saya jadi jaksa agung, saya ingin nih nangkap orang-orang yang macam-macam ini saya bilang, dan saya minta 4 menteri yang saya usulkan ke Bapak untuk diprioritaskan, kata Mahfud MD. Tapi kemudian sesudah itu kalah, saya bilang ke Pak Prabowo, Pak udah kalah, udah selesai tugas saya, sambungnya. Lebih lanjut, Menteri asal Madura ini mengatakan kembali bahwa Prabowo Subianto orang yang sportif. Bahkan, menurutnya Prabowo Subianto tidak punya kasus korupsi. Mahfud MD mengatakan bahwa ketika Ketua Umum Partai Gerindra mencalonkan diri sebagai capres, dirinya mendapatkan informasi bahwa Prabowo Subianto ditanya tentang pajak yang harus dibayar dan diberikan opsi apakah akan meminta keringanan atau minta diturunkan. Namun pada saat itu, menurutnya, Menteri Pertahanan tersebut tidak mau hal itu dan tetap membayar pajak sesuai dengan ketentuannya.
Saya katakan Pak Prabowo itu orang yang sportif. Dan kalau Anda catat dia kan tidak punya kasus korupsi ya. Ketika pajaknya ditanya, Pak Prabowo, Anda mau calon presiden? Ujar Mahfud MD. Pak Prabowo, pajaknya sekian yang harus dibayar. Mau bayar atau minta keringanan ditunda atau diturunkan? Nggak, ini milik negara, saya bayar, sambungnya. Bukan itu saja, Menko Polhukam juga menyampaikan tabiat dari Prabowo Subianto yang respek terhadap berbagai hal. Sportif, kalau di situ dia sportif dan respect kepada saya waktu itu sebagai ketua tim. Jadi Menhan juga kalau ada perlu Pak Prabowo saya mau ke kantor Bapak, ungkap Mahfud MD.